Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke ya, terakhir saya pakai Google Pixel 3a dan kali ini saya lagi nyoba iPhone ya. Kalian bisa tebak nggak ini iPhone berapa? Ya, ini adalah iPhone 8 yang 64 GB warna silver. Saya beli di toko ini ya, Luxury Phone Semarang. Garansi emailnya seumur hidup, klaimnya mereka. Dapatnya full set aksesorisnya, tapi tahulah ya, aksesoris ala-ala, yang penting ada daripada nggak ada. Dan ini nggak saya pakai. Seperti biasa, saya selalu kalau barang-barang OEM kayak gini saya selalu ganti dengan merek-merek yang lebih terpercaya ya. Saya kali ini mau nyoba chargernya dari Vivan, itu belinya di Shopee, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, sama kabelnya juga. Jadi iPhone 8 ini kan sudah mendukung untuk power delivery ya, 18 watt. Jadi bisa digunakan kalau kalian pakai chargernya Google Pixel, itu kalian tinggal beli kabelnya atau kabelnya aja tuh yang dari Type C ke Lightning. Nah, nanti bisa dipakai buat ngecas si iPhone-nya. Dan karena iPhone 8 ini sudah mendukung fast charging atau power delivery 18 watt, jadi akan lebih cepat ngisinya. Dan yang jelas kalau kalian pakai charger yang terpercaya kayak gitu tuh lebih awet di kesehatan baterainya. Oke. Kemarin setelah pakai Google Pixel, saya cobalah iseng ya beli iPhone 8. Ngerasain lagi lah, dulu saya udah pernah pakai iPhone 6 dan sekarang ini iPhone 8. Rasanya beda banget, jauh ya, karena chipsetnya pun ini udah pakai A11 Bionic ya. Dan untuk harga ini di angka 2,999 ya, 3 juta kurang 1000. Kalian dapatnya HP yang jelas, nggak dapat softcase, nggak dapat tempered glass ya, yang saya beli kemarin. Sama dapat dashboard kayak gini, semuanya lengkap. Sinyalnya juga aman, sejauh ini sih aman ya. Ini versinya dari LLA. Ini kita bisa cek mengenai, ya ini ya versinya LLA. Jadi produknya X Inter. Dan untuk unitnya bagaimana? Dari klaimnya mereka di toko Luxury Phone itu, ini adalah grade A ya. Jadi setelah saya cek semuanya fisik itu mulus banget. Dan kalau versi LLA itu bisa silent ya, untuk kameranya juga bisa silent. Untuk kamera ini saya nggak bisa banyak bicara ya untuk kamera. Kalau kalian fotonya siang hari, udahlah pasti bagus. Tapi kalau kalian fotonya malam hari, sebaiknya kalian pakai Google Pixel. Udah kalah pokoknya ini iPhone. Saya bisa mengakuinya untuk iPhone 8 ini ya. Kecuali kalau kalian beli iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max, itu udah ada dedicated mode malamnya. Tapi kalau dibandingin sama Google Pixel sih, buat foto-foto ya saya lebih cenderung ke Google Pixel. Nah, kalau iPhone keunggulannya di mana? Ya ini, seperti yang saya selalu bilang, kalau kalian pengen bikin video yang bagus, buat Instastory juga bagus, ya udah pakainya inilah. Ini mau kalian 4K di 60 fps juga masih stabil, gambarnya halus, dan kalian upload ke sosial media itu nggak terkompres terlalu parah seperti di Android. Kalau di Google Pixel kemarin, saya ngerasa di Google Pixel 3a dan Google Pixel 3 itu untuk Instastory ya khususnya, itu juga bagus. Memang gambarnya jernih, tapi untuk frame rate masih turun ya, belum bisa sampai 60 fps. Kelihatan banget di frame gambarnya, itu kan bisa kalian cek di Instagram saya. Sudah saya kelompokkan ya di sini. Mau pakai Pixel 3, 3a, Pixel 3 atau Xperia One, ini Instastory-nya saya kelompokkan. Kalian bisa nilai sendiri di situ. Nah, untuk iPhone 8 ini ya jelas gambarnya udah enak lah ya. Nah, untuk performa gimana? Nih saya udah coba install Mobile Legends. Sejauh ini HP yang saya pakai buat main game paling enak itu yang pertama Xperia One, yang kedua itu Sony XZ2 Premium, lalu Pixel 3. Gamenya ini ya Mobile Legends ya, bukan game-game kayak Genshin. Udahlah nggak usah bilang game Genshin, Snapdragon 888 aja masih nge-lag karena kepanasan. Lalu iPhone 8 ini. Jadi dari HP-HP tersebut saya ngerasa main game buat Mobile Legends itu cukup nyaman. Tapi di iPhone 8 ini jauh lebih nyaman karena dari sisi stabilitas gamenya juga bagus. Terus
buat touchnya juga enak, dan grafiknya ini bisa ultra ya. Untuk iPhone 8 tuh bisa mentokin kalian rata kanan. Dan ini saya juga baru tahu kalau main game lama-lama di sini tuh nggak panas ternyata HP-nya. Ya ini karena mungkin musimnya atau cuacanya lagi hujan dan dingin terus ya di sini. Tapi nggak separah di Pixel 3 sih memang. Terus performanya cukup stabil, hanya saja ini kendalanya masih sama, yaitu di baterai. Tapi nggak seboros itu kok. Kalian bisa main berlama-lama juga, buat push rank bisa sampai 4 sampai 5 game lah ya, dengan rata-rata durasi 25 menitan. Itu masih bisa dimainkan di sini. Dan ngecasnya juga cepat kalau kalian pakai charger yang bagus, jadi nggak perlu nunggu lama-lama, juga ngecasnya juga oke. Untuk kesehatan baterainya di iPhone 8 ini masih di angka 93% ya, ini cukup bagus. Dan untuk penggunaan nih, saya bandingin sama Pixel 3 ya, Pixel 3 dan 3a. Untuk sehari ini saya hanya ngecas sekali sosmed ya, tanpa saya bermain game, itu ternyata awet juga, awet banget malah. Dan kontrasnya itu saya bikin otomatis, kadang nyesuaiin dengan kondisi ruangan juga. Di situ juga nggak ada kendala sama sekali. Baterainya nih, SOT-nya ya, saya selalu dapat SOT itu di kisaran angka 5 jam lah kayaknya sih ya. Ini 7 jam tapi udah sempat saya cas sekali ya. 5 jam lebih loh, ini untuk ukuran baterai 1800-an mAh ya. Ini cukup impresif sih performanya. Dan ini saya beberapa kali main game. Ini saya baru ngecas sekali tadi siang di kantor. Tadi pagi saya cas full 100% sebelum berangkat kerja. Jam tujuan saya cabut, saya ngecas lagi itu jam setengah tigaan. Itu kondisi baterai masih di angka eh, mau 15% sih kayaknya. Udah mau nyala itunya. Penghemat baterainya nih yang di sini udah mau minta dinyalain. Nah, bagaimana kalau kalian beli iPhone ini di tahun tahun depan lah ya? Menurut saya ini iPhone buatan lama yang masih worth it banget buat dibeli. Kalau iPhone 7 sama 7 Plus, 7 Plus itu malah jauh lebih mahal ya daripada ini ya. 7 Plus yang 32 GB itu harganya lebih mahal daripada iPhone 8 yang 64 GB. Sejauh harga yang saya pantau di Kota Semarang dan sekitarnya. Teman saya ada pakai 7 Plus, untuk hasil kameranya oke, menurut saya bagus. Tetapi untuk ketahanan baterainya ternyata nggak sehemat ini, menurut saya ini jauh lebih hemat. Dan untuk performa sih kayaknya ya, karena 7 Plus sama iPhone 7 itu kan pakai A10 Fusion ya, dimana ini pakai A11 lebih baru. Saya rasa ini lebih lebih oke, dan usianya akan lebih panjang. Kalian bisa mungkin 2 tahun ke depan ini masih disupport sampai iOS 15.2. Ini titik 1 sekarang, tapi bentar lagi kayaknya udah mau keluar yang 15.2. Soalnya yang developernya tuh udah pada install ya, yang pakai beta version ya gitu. Nah, jadi ya ternyata enak banget ya pakai iPhone. Mulus gitu loh. UI-nya juga simple, terus hampir ya. Kendala nih, saya nemu kendala tetap ya, tetap namanya HP nggak ada yang sempurna ya. Kalau kalian bukan ekosistemnya Apple, misalnya kalian HP-nya iPhone nih, terus laptop atau desktopnya pakainya Windows, itu udah problem yang nggak praktis sebenarnya, karena kalian butuh software tambahan lagi buat copy file, terus kalian butuh kabel data lagi, ini itu gitu ya. Jadi agak ribet memang ekosistemnya kalau nggak sejalan atau nggak lengkap kalian punya. Tapi ya sejauh ini nggak ada masalah, karena kita masih bisa ngakalin itu dengan berbagai macam aplikasi ya. Saya ada buat connect ke Windowsnya, ada OneDrive, ada Google Drive, sama dokumen ini membantu banget buat connect-connectin pindah-pindah file gitu ya. Buat misalnya kerjaan butuh foto pindah ke sini, video pindah ke sini, itu ya bantuannya ini sama aplikasi atau software Trio Tools. Itu wajib kalau kalian pakai Windows, wajib install Trio Tools di HP. Untuk skor ini 100% loh, saya nggak nyangka. Nggak tahu ya, Trio Tools katanya memang ada yang bisa ngakalin biar skornya bagus, tapi ya sejauh ini saya percaya aja sih. Toh Luxury Phone itu reputasinya cukup baik di Kota Semarang. Dia cabangnya ada di Semarang, Purwokerto, sama di Salatiga ya. Itu mereka punya reputasi yang cukup oke. Nah, kalau kalian misalnya lagi bingung nih, pilih
iPhone 8 atau Pixel 3a. Sebenarnya iPhone 8 ini lebih head to headnya ke Pixel 3 XL ya mungkin, karena harganya mirip-mirip dan nggak praktis memang karena Pixel 3 XL bodinya lebih besar. Kalau sama Pixel 3 itu menurut saya jauh ya, untuk performanya jauh. Ini lebih lancar, lebih seamless untuk penggunaannya. Terus pindah-pindah aplikasi itu hampir nggak ada kendala. Meskipun RAM-nya 2 GB ya, tapi ya jangan samain itulah. Kita semua udah tahu. Kalau kalian pengen bandingin ini ya kalian harus mau nggak mau dengan Pixel 3 XL. Karena itu lawannya ya, untuk secara spesifikasi, secara harga itu lebih konkret untuk di head to head kan. Kalian lebih pilih mana? Kalau kalian butuh video dan fotonya ya cenderung lebih banyak sih, saya sarankan ke Google Pixel. Itu udah aturan yang menurut saya perlu diklarifikasi, tapi itu sudah dibuktikan oleh banyak orang lah ya. Terus kalau kalian suka bikin konten video, ya saya sarankan di iPhone aja. Toh ini juga compact ya, karena saya pakai Pixel 3a kemarin sama Pixel 3 itu rasanya udah compact, tapi ternyata ini lebih compact lagi. Meskipun layarnya kecil hanya 4,7 inci, tapi efeknya adalah kerapatan pixelnya jadi lebih lembut lagi, karena ini kan layar bentangnya kecil tapi resolusinya cukup cukup lebih besar dari seharusnya ya. Resolusinya memang belum sampai Full HD tapi oke lah, karena ini layarnya IPS tapi pakai Retina display sehingga gambarnya bisa jernih. Kalian bisa lihat kan ya, ini jernih banget, di kamera juga kelihatan jernih banget. Oke teman-teman, mungkin saya pakai dulu ya beberapa hari. Ada kendala apa. Untuk ini udah 3 harian lebih sih saya pakai ini. Dan sejauh ini ya saya merasa tercover semua kehidupan saya di iPhone 8 ini. Cuman satu nih yang ganjel. Kalau mau foto malam-malam itu susah banget. Karena sekali lagi ya, Google Pixel memang bikin candu. Udah itu saya akui seumur hidup saya. Jadi rencana juga mungkin setelah bosan pakai ini saya mau kembali lagi ke Google Pixel, karena Android lain udah nggak melirik dan nggak membuat hati saya berminat ya, nggak tahu kenapa. Yang jelas Google Pixel itu udah selalu di hati lah. Oke teman-teman, mungkin itu aja impresi awal saya beli iPhone ini. Untuk beberapa hal yang informasi yang kalian butuhkan itu coba cek deskripsi. Ada beberapa toko dan barang-barang yang pernah saya beli cukup recommended ya, daripada kalian coba-coba mungkin coba pakai merek ini dan belum jelas reputasinya. Kalian cek aja link di deskripsi, kalian bisa belanja di situ. Ada banyak charger, HP, toko-toko yang pernah saya kunjungi atau pernah saya beli barangnya, kayak Bistore Semarang, HP ku Semarang, Bang Beno, dan toko-toko lain bisa kalian cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga video tetap bermanfaat. Kalian boleh titip pertanyaan di kolom komentar, apa nih yang harus saya bahas di iPhone 8. Karena jujur aja saya tidak begitu expert ya di urusan iOS kayak gini. Tapi nanti saya akan bikin lah tips menghemat baterai. Saya udah nemu tipsnya, ini hemat banget nih baterainya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.